Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Nisrina, NIM 311961444. Di sini saya akan menjelaskan konflik dan negosiasi dari mata kuliah perilaku organisasi. Yang pertama, konflik. Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Pandangan tentang konflik. Ada 3 sudut pandang terhadap konflik. Yang pertama, pandangan tradisional, bahwa semua konflik itu berbahaya dan harus dihindari. Konflik dipandang sebagai akibat disfungsional dari komunikasi yang buruk, tidak adanya keterbukaan dan kepercayaan antar anggota, serta ketidakmampuan para manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan mereka. Yang kedua, pandangan hubungan kemanusiaan. Konflik adalah kejadian alamiah dalam semua kelompok dan organisasi. Konflik dianggap sebagai suatu yang tidak dapat dihindari karena di dalam kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antar anggota. Konflik harus dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan inovasi atau perubahan di dalam tubuh kelompok atau organisasi. Yang ketiga, pandangan interaksi. Pandangan ini mendorong munculnya konflik dengan dasar pemikiran bahwa sebuah kelompok yang harmonis, damai, tenang, dan kooperatif biasanya menjadi statis, apatis, serta tidak tanggap terhadap perlunya perubahan inovasi. Pandangan ini tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa semua konflik adalah baik. Terdapat 2 kategori konflik. Yang pertama, konflik fungsional, yaitu konflik yang mendukung tujuan kelompok dan meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, konflik disfungsional, yaitu konflik yang menghambat kinerja kelompok secara spesifik. Ada 3 tipe konflik. Yang pertama, konflik pekerjaan, kedua, konflik hubungan, dan yang terakhir, konflik proses. Proses konflik ada 5 tahap. Yang pertama, potensi pertentangan atau ketidakselarasan. Yang kedua, kognisi dan personalisasi. Yang ketiga, intention. Yang keempat, behavior. Yang kelima, hasil. Dan saya akan melanjutkan menerangkan tentang negosiasi. Negosiasi adalah suatu upaya yang dilakukan antar pihak-pihak yang berkonflik dengan maksud untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pertentangan yang sesuai kesepakatan bersama. Strategi negosiasi. Yang pertama, negosiasi menang kalah. Apapun yang terjadi dalam negosiasi, pastilah salah satu pihak akan menang, sedangkan pihak yang lain kalah. Bisa dikenal dengan pendekatan distributif. Yang kedua, negosiasi menang-menang. Pendekatan yang sama-sama menguntungkan atau pendekatan integratif dalam berorganisasi memberikan cara pandang yang berbeda dalam proses negosiasi. Negosiasi menang-menang adalah pendekatan penjumlahan positif. Selanjutnya, proses negosiasi, persiapan dan perencanaan. Definisi aturan-aturan dasar, klarifikasi dan justifikasi, tawar-menawar dan pemecahan masalah, yang terakhir penutupan dan implementasi. Negosiasi menggunakan pihak ketiga. Terdapat 4 macam interferensi pihak ketiga yang mendasar. Yang pertama, mediasi. Yang kedua, arbitrase. Yang ketiga, konsiliasi. Yang keempat, konsultasi. Selanjutnya, jika saya menjadi seorang pemimpin, yang saya lakukan jika ada konflik, memberikan saran, memberikan masukan,
bermusyawarah yang baik, dan memberikan rasa percaya diri kepada bawahan supaya yakin apa yang akan dipilih adalah solusi terbaik untuk menentukan tujuan yang akan dituju, dan memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengajukan pendapat atau berkonsultasi terhadap kita, dan harus bertutur kata yang baik. Kita sebagai pemimpin harus bertutur kata yang baik terhadap bawahan. Intinya, jika ada konflik, kita rembuk bersama-sama, dan kita rembuk bersama lalu memecahkan masalah yang terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.